Enggak, Dokter Dini sudah siap memberikan introduksi. Kami persilakan Dokter Dini. Iya, ntar. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dasar teori dari praktikum kontraksi otot rangka, kemudian juga video ya, video pelaksanaan pemeriksaan kontraksi otot rangka. Karena hari ini tidak ada tidak ada hewan coba, maka praktikum di lab ditiadakan. Jadi praktikum hanya hari ini saya sampaikan ini nanti, kemudian kalian akan mengerjakan tugas praktikumnya, tugas praktikum untuk dikumpulkan. Kemudian tugas hari ini adalah kalian harus membuat, kalian sudah membuat ini ya, membuat tugas praktikum, kemudian juga laporan hasil praktikum ya. Jadi nanti laporan hasil praktikum sementaranya nanti kalian harus membuat dan ditandatangankan ke dosen pembimbing praktikum kalian. Jadi waktu 200 menit ini nanti kalian gunakan untuk mengerjakan tugas praktikum hari ini dan menyerahkan kepada dosen pembimbing praktikum kalian. Kita mulai. Jadi untuk praktikum kontraksi otot rangka ini kan kita ingin melihat fisiologinya ya, bagaimana fisiologi dari otot saat berkontraksi, terutama otot rangka. Nah, apa sih sebenarnya fungsi otot rangka? Jadi otot rangka itu yang pertama fungsinya adalah sebagai gerak aktif, karena dia kan melekat pada tulang ya, sehingga pada saat dia melekat pada tulang di bagian origo, kemudian insersionya harus di tulang yang lain, sehingga dia harus syaratnya harus melekat pada dua tulang, kemudian melewati satu sendi. Itu sebabnya pada saat dia kontraksi atau memendek, maka otot itu akan menarik tulang, sehingga dia akan menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pelindung organ dalam, contohnya melindungi organ di daerah abdomen. Kemudian sebagai penghasil panas, jadi pada saat terjadi kontraksi otot rangka, ini hasil sampingnya itu adalah panas. Kemudian juga dia sebagai penyusun sphincter dari organ di saluran cerna, terutama di saluran perkemihan, kemudian di saluran cerna. Kalau di saluran cerna itu adalah sphincter ani yang eksternum ya. Jadi sphincter itu kan banyak ya, mulai dari esofagus, antara esofagus dengan gaster, antara gaster dengan duodenum, antara ilium dengan kolon, kemudian kolon dengan mau masuk ke anus itu ada sphincternya, ada sphincter ani interna, ada sphincter ani eksterna. Nah, yang otot polos itu semuanya otot polos sebenarnya sphincternya, kecuali sphincter ani eksterna kalau untuk di saluran pencernaan. Kalau di saluran perkemihan itu ada sphincter yang mengatur urin keluar dari vesika urinaria menuju ke uretra. Jadi setelah keluar di vesika urinaria namanya adalah sphincter uretra interna. Kemudian dia akan melalui prostat menjadi uretra pars prostatica. Kemudian di membran diafragma pelvis itu nanti akan ada sphincter namanya
sphincter uretra eksterna. Nah, yang otot rangka itu sphincter uretra eksterna, sehingga dia dipengaruhi oleh saraf somatis ya. Kita tahu bahwa otot rangka ini kan merupakan otot lurik, tetapi dia diatur oleh sistem saraf somatis, bukan sistem saraf otonom. Kalau otot polos ya diatur oleh sistem saraf otonom. Berikutnya adalah struktur dari otot. Jadi struktur yang paling kecil itu adalah serabut atau sel otot ya, sel otot atau serabut otot. Kemudian serabut otot tadi kan dilapisi oleh suatu jaringan ikat fibrus, namanya adalah endomesium. Nah, serabut tadi itu nanti akan bergabung. Jadi banyak serabut bergabung menjadi satu, namanya adalah fasciculus. Nah, fasciculus ini dilapisi oleh lapisan namanya perimesium. Banyak fasciculus nanti akan bergabung menjadi otot. Dia dibungkus oleh epimesium. Kemudian gabungan dari epimesium, perimesium, dan endomesium ini nanti akan bergabung di ujung gitu ya. Dari otot, maka dia akan membentuk suatu tendon. Di mana tendon ini nanti yang akan melekat pada tulang. Baik sebagai origo maupun sebagai insersium. Unit terkecil dari otot itu disebut dengan sarkomer. Di mana di dalam sarkomer itu nanti akan ada protein-protein kontraktilnya. Ada yang disebut dengan miosin. Miosin ini merupakan filamen tebal karena dia berwarna gelap. Kemudian ada aktin. Ini disebut dengan filamen tipis yang berwarna terang. Sehingga karena ada warna terang dan gelap, maka dia disebut dengan otot lurik ya. Kemudian yang menghubungkan antara miosin ya, miosin dengan zona Z yang satu dan yang lain, ini ada protein yang namanya adalah protein titin ya, sehingga kalau dia nanti kontraksi maka dia akan menyebabkan gerakan dari aktinnya nanti akan bergerak mendekat. Nah, di sini ada yang disebut dengan pita A, di mana pita A ini berwarna gelap. Jadi karena dia mengandung miosin. Sedangkan pita I ini yang berwarna terang karena dia tidak mengandung miosin. Jadi hanya protein aktin saja. Kemudian zona H ini adalah ruangan yang terbentuk antara aktin sebelah kanan dan kiri ya. Jadi di antara aktin kanan dan kiri ini ada daerah yang tidak mengandung aktin, namanya zona H. Nah, nanti apabila terjadi kontraksi, maka aktin ini kan akan bergerak ke arah medial, ke M line atau garis M. Nah, karena dia bergerak ke medial, bagian kanan maupun kiri, maka zona H ini nanti akan terjadi penyempitan. Prinsip dari kontraksi otot rangka itu adalah bahwa dia harus dirangsang oleh sel saraf. Nah, hubungan antara sel saraf dengan otot itu nanti terjadi di neuromuscular junction, di mana ujung saraf itu nanti akan mengeluarkan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter ini nanti akan berikatan dengan reseptor yang ada di posinaps, sehingga dia nanti akan menyebabkan terjadinya respon berupa kontraksi otot rangka. Prinsip ini harus kita pegang ya, karena untuk kerja dari hormon, kerja dari neurotransmitter, kemudian kerja dari obat itu prinsipnya ini. Jadi ada ligan ketemu dengan reseptor, maka reseptornya akan aktif sehingga dia akan menyebabkan terjadinya respon. Kemampuan suatu ligan berikatan dengan reseptor ini namanya afinitas. Di mana afinitas ini dipengaruhi oleh energi. Jadi misalnya senyawa yang berikatan itu terlalu besar
atau terlalu kompleks, maka energi yang dibutuhkan untuk dia berikatan sehingga menjadi stabil itu menjadi lebih besar, sehingga ikatannya menjadi tidak terlalu kuat. Kemudian yang kedua adalah dipengaruhi oleh ukuran dari molekulnya. Semakin kecil ukuran molekul ini, maka dia akan menempati active site dari reseptor. Jadi dia akan lebih mudah masuk ke dalam active site dari reseptor sehingga dia akan menimbulkan efek. Nah, kalau ligannya itu ukurannya terlalu besar, maka dia tidak bisa masuk ke active site-nya sehingga dia tidak menyebabkan efek. Kemudian yang ketiga adalah jenis ikatannya. Jadi kalau dia terikat seperti ini ya, ini ikatannya apa? Apakah ikatan ionik, ikatan hidrogen, atau mungkin ikatan kovalen, atau ikatan hidrofobik. Nah, yang paling kuat ikatannya itu adalah ikatan ionik. Kemudian yang kedua adalah ikatan kovalen, yang ketiga adalah ikatan hidrogen ya. Yang paling lemah itu ikatan hidrofobik, ikatan van der Waals itu lemah. Nah, kalau obat itu yang bagus adalah dengan menggunakan ikatan hidrogen. Kenapa? Karena dia bisa berikatan dengan kuat tapi bisa lepas. Sehingga dia tidak menimbulkan efek toksik. Kalau misalnya obat itu berikatan secara kovalen atau ikatan ionik terutama ya, dia akan berikatan kuat, kemudian tidak bisa lepas, sehingga akan memungkinkan terjadinya efek toksik. Contohnya adalah toksin tetanus misalnya ya, pada saat ada luka yang kecil, dalam, dan kotor, sehingga ada kuman Clostridium tetani, maka kuman tadi kan mengeluarkan toksin namanya toksin tetanus plasmin ya. Nah, toksin ini nanti akan berikatan dengan reseptor. Nah, jenis ikatannya itu ikatan yang irreversible. Jadi dia mengikat erat dengan reseptor dan tidak bisa terlepas. Dia bisa terlepas kalau reseptornya rusak. Misalnya kalau apa ini kan reseptor itu kan suatu protein ya. Kalau protein itu dirangsang terus-menerus kan dia akan rusak. Nah, kalau rusak baru dia terlepas atau dia juga mengalami kerusakan sehingga orang tetanus itu kan kalau sudah terjadi kejang kan lama ya untuk apa namanya untuk normal lagi itu karena yaitu tadi dia tidak bisa terlepas. Jadi nanti kalau berhenti kejangnya kalau reseptornya itu rusak. Nah, itu kalau dia tidak diobati. Tapi kalau diobati kan begitu kejang diberikan obat anti kejang sehingga eh, apa namanya? Responnya dikurangi gitu ya. Tapi dia tidak bisa terlepas dari ikatan reseptornya sehingga kalau ada yang merangsang lagi, misalnya ada cahaya, ada suara keras, nah itu dia akan memicu terjadinya kejang lagi. Itu kalau dia berhubungan dengan menggunakan ikatan yang kuat ya. Tapi kalau ikatan hidrogen itu begitu berikatan menimbulkan efek, setelah itu dia akan terlepas. Nah, itu obat sebagian besar seperti itu ya kerjanya. Nah, kalau ya kemampuan menimbulkan respon itu namanya efektivitas. Jadi dia ditentukan oleh dosisnya dan oleh jumlah reseptor. Jadi semakin tinggi dosis maka efeknya pasti akan semakin tinggi. Atau semakin banyak reseptor yang berikatan dengan ligannya maka efeknya akan semakin tinggi. Nah, prinsip ini harus kalian ingat ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya kondisi di neuromuscular junction? Jadi pada saat ada rangsangan di sistem saraf, kemudian sistem saraf somatis tadi di ujung saraf dia mengeluarkan neurotransmitter ya. Di sini neurotransmitter yang dikeluarkan adalah asetilkolin. Kemudian asetilkolin ini nanti akan dilepaskan di celah sinaps. Selanjutnya dia akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel otot rangka. Nah, setelah dia berikatan dengan reseptor, maka dia akan membuka kanal natrium. Akibatnya, natrium yang banyak di ekstrasel itu akan masuk semua ke intrasel, maka terjadilah kondisi depolarisasi. Nah, setelah terjadi kondisi depolarisasi,
maka akan menyebabkan pembukaan kanal kalsium. Kalsium akan masuk ke dalam sel otot rangka, kemudian kalsium ini nanti akan berikatan dengan protein namanya troponin C ya. Nah, ikatan antara kalsium dengan troponin C tadi akan menyebabkan troponin C keluar dari active site yang ada di aktin, sehingga active site-nya kosong. Nah, karena active site-nya kosong, maka akan ditempati oleh kepala miosin, sehingga terjadilah kontraksi atau namanya sliding, di mana kepala miosin ini nanti akan menarik aktin ke arah medial, maka terjadi kondisi pemendekan dari sarkomer atau terjadi kontraksi otot rangka. Nah, setelah terjadi kontraksi otot rangka, maka asetilkolin yang ada di celah sinap tadi itu banyak yang diinaktifkan oleh enzim yang namanya kolin esterase, sehingga jumlah asetilkolinnya semakin berkurang, maka yang berikatan dengan reseptor juga akan berkurang, kemudian juga reseptornya banyak yang masuk ke dalam ya, sehingga dia tidak mengikat asetilkolin. Karena asetilkolin sudah tidak terikat dengan reseptor, maka akan terjadi penutupan dari kanal natrium, kemudian akan terjadi pembukaan kanal kalium. Kalium keluar dari sel. Nah, setelah keluar dari sel, maka kalsium yang tadi berikatan dengan aktin juga terlepas. Dia akan keluar ke depo kalsium atau keluar dari sel. Nah, karena kalsium tadi sudah terlepas, maka troponin C itu akan kembali berikatan dengan aktin, sehingga menggeser kepala miosin. Maka kepala miosin akan terlepas dari aktin, sehingga terjadilah kondisi relaksasi. Maka sarkomer akan kembali ke ukuran semula. Itu adalah proses kontraksi dan relaksasi secara molekulernya. Nah, mengapa bisa terjadi kontraksi atau relaksasi? Karena tersedia energi. Energi untuk kontraksi maupun relaksasi dari otot adalah ATP. ATP ini diambil dari sumber apa aja? Yang pertama dari kreatinin fosfat, kemudian yang kedua glikolisis aerob dan anaerob, yang ketiga oksidasi fosforilasi dari karbohidrat dan lemak. Kapan kita menggunakan kreatinin fosfat, glikolisis anaerob, glikolisis aerob, ataupun fosforilasi karbohidrat dan pemecahan lemak? Jadi pada saat kita melakukan aktivitas di mana kita hanya membutuhkan kontraksi otot kecil ya, maka kita menggunakan energi dari pemecahan kreatinin fosfat. Jadi nanti kreatinin fosfat ini akan dipecah menjadi ATP dan fosfat ya. Nah, kalau misalnya kita melakukan aktivitas yang kuat tetapi dalam waktu yang singkat, jadi kurang dari 10 menit gitu ya, maka energi yang digunakan, duram ini, bentar. Tak golek pun sing penak. Kalau pagi lek saya ngomong-ngomong rame gitu, malah dia malah terancam untuk melok-melok ngomong. Bentar, tak cari tempat sing enak. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita misalnya mau menggunakan aktivitas untuk yang kuat tapi kurang dari 10 menit, maka kita menggunakan glikolisis yang anaerob. Jadi glukosa itu nanti akan dipecah menjadi asam pirufat, kemudian asam laktat dan ATP. Nah,
ATP yang dihasilkan cuma 2 molekul ATP dari pemecahan 1 molekul glukosa. Kemudian ditambah dengan asam laktat. Karena ada penumpukan asam laktat, maka glikolisis anaerob ini akan cenderung lebih mudah menyebabkan terjadinya kelelahan. Karena penumpukan dari asam laktat tadi ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan energi untuk aktivitas yang kira-kira lebih dari 10 menit gitu ya, sekitar 30 menit gitu, maka kita menggunakan energinya adalah dari glikolisis yang sifatnya aerob. Jadi glukosa itu nanti akan dipecah menjadi asam pirufat, kemudian asam pirufat ini nanti akan menjadi oksaloasetat untuk masuk ke siklus Krebs. Selanjutnya dari siklus Krebs nanti akan masuk ke proses fosforilasi oksidasi sehingga ATP yang dihasilkan itu adalah sekitar 34 dari setiap 1 molekul glukosa. Jadi ATP-nya menjadi lebih banyak karena kita memang menggunakan atau membutuhkan energi yang lebih besar. Kemudian kalau misalnya kita membutuhkan energi yang lebih lama lagi untuk kontraksi otot, misalnya kita lari jarak jauh, kemudian apalagi nge-gym gitu ya. Nah, maka energi yang dibutuhkan adalah menjadi lebih besar. Sehingga selain dari menggunakan glikolisis yang sifatnya aerob, kemudian fosforilasi oksidasi, juga kita menggunakan pemecahan dari lemak. Nah, pemecahan dari lemak ini trigliserida atau gliserol yang ada di dalam tubuh kita nanti kan akan dipecah menjadi free fatty acid. Kemudian free fatty acid melalui mekanisme atau jalur beta oksidasi ini nanti dia akan diubah menjadi asam pirufat, kemudian diubah menjadi glukosa, sehingga glukosa nanti yang akan dipecah menjadi energi. Nah, energi yang dihasilkan oleh pemecahan jaringan lemak itu lebih besar ATP yang dihasilkan sekitar 133. Jadi sumber energi yang digunakan untuk kontraksi otot itu tergantung dari kebutuhan energi yang digunakan oleh otot tersebut ya. Jadi tidak sama setiap aktivitas dari otot kita. Kemudian faktor apa saja yang berperan? Jadi yang berperan yang pertama adalah sumasi. Artinya semakin sering sel otot itu dirangsang, maka rangsangan berulang itu akan menyebabkan terjadinya kontraksi yang lebih besar. Jadi misalnya satu otot gitu ya, satu otot atau satu otot dirangsang sekali, maka dia menimbulkan aksi potensialnya misalnya 15 milivolt. Kemudian nanti dirangsang lagi kedua, naik lagi menjadi 18 milivolt. Dirangsang lagi menjadi 20 milivolt sampai mencapai maksimum misalnya 35 milivolt. Nah, itu yang disebut dengan sumasi. Jadi, semakin banyak rangsangan akan memberikan kontraksi yang semakin besar. Nah, apabila rangsangan itu sifatnya sama ya. Jadi misalnya rangsangan yang sifatnya eksitatori atau merangsang. Maka rangsangan 1, 2, 3 itu nanti akan menimbulkan efek secara bersama-sama sehingga menjadi lebih besar. Tetapi kalau rangsangannya itu ada yang sifatnya negatif. Jadi misalnya sel saraf itu dirangsang ujung-ujung sarafnya kan banyak ya dendritnya. Misalnya dendrit 1, 2, 3, 4 itu yang merangsang adalah neurotransmitter eksitatori. Sedangkan dendrit ke-5 dan ke-6 itu yang inhibitor. Maka hasil akhirnya itu adalah penjumlahan dari semua rangsangan. Kalau yang positif berarti rangsangan bertambah, kalau negatif berarti menghambat. Jadi rangsangan positif ditambah,
kemudian dikurangi rangsangan yang sifatnya negatif, sehingga hasil akhirnya itu rangsangannya menjadi lebih kecil dibandingkan kalau semua rangsangan yang diterima oleh dendrit tadi itu semuanya adalah positif. Itu yang disebut dengan sumasi. Nah, sedangkan faktor berikutnya itu adalah motor unit. Jadi satu saraf ini nanti kan mempunyai ujung atau cabang ya, cabang yang banyak. Nah, cabang-cabang ini akan memberikan inervasi kepada serabut-serabut otot. Semakin banyak serabut otot yang dipersarafi oleh satu motor unit, maka dia akan kontraksinya menjadi semakin kuat. Kalau otot yang kecil ya. Kalau otot yang kecil itu biasanya ada satu saraf, kemudian serabutnya sedikit, sehingga serabut otot yang dipersarafi jumlahnya juga sedikit. Tetapi kalau ototnya itu besar, misalnya otot ini di paha ini yang paha depan itu quadriceps femoris, itu kan otot yang besar ya. Maka serabut motor unitnya itu pasti banyak. Nah, motor unitnya banyak, kemudian dia juga cabang-cabangnya kan banyak, sehingga memberikan inervasi pada banyak serabut otot yang akan menyebabkan kontraksinya menjadi semakin besar. Kemudian yang faktor ketiga itu adalah ukuran dari serabut ototnya. Jadi semakin besar ukuran serabut ototnya, maka kontraksi yang ditimbulkan juga akan semakin besar. Duh, kok gak kena gambari? Gambari gak bisa. Ini ada di anumu ya, di kuliah kayaknya ada. Berikutnya adalah yang mempengaruhi kontraksi otot rangka. Yang pertama adalah kortikosteroid. Ini obat-obatan yang berpengaruh ya. Pertama kortikosteroid dan testosteron ini menyebabkan hipertrofi. Kemudian kalau toksin botulinum ini akan meningkatkan kontraksi secara berlebihan karena menyebabkan penumpukan asetilkolin. Kemudian kalau penyakit miastenia gravis ini akan menurunkan kontraksi karena asetilkolinnya berkurang di celah sinap. Kemudian kalau kerusakan saraf ini mielinnya yang rusak, kemudian juga asetilkolinnya juga mungkin berkurang. Ini yang akan menyebabkan terjadinya kondisi atrofi dari otot karena otot tidak pernah bisa berkontraksi sehingga tidak pernah digunakan. Gambarnya nggak bisa keluar. Ini sebenarnya adalah gambar dari macam-macam kontraksi ya. Jadi ada kontraksi yang konsentrik, kemudian eksentrik, isometrik ya. Kalau kontraksi yang konsentrik berarti ada pemendekan dari otot sehingga ada gerakannya. Gerakannya adalah gerakan mendekat ke tubuh atau gerakan fleksi ya. Pada saat kita mengangkat barang itu berat, misalnya ya, kita angkat kemudian terangkat mendekati tubuh kita. Nah, itu namanya kontraksi yang konsentrik. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita ngangkat barang tapi barangnya tidak terangkat, tapi lengan kita itu sudah menegang, itu namanya kontraksi yang isometrik. Jadi ototnya sudah menegang tetapi tidak memendek, sehingga gerakan yang ditimbulkan itu tidak ada. Kemudian yang ketiga adalah kontraksi yang ekstrim itu, dan sehingga kalau kita mengangkat barang itu kita angkat menjauhi tubuh kita. Nah, itu adalah kontraksi otot yang ekstrinsik. Contohnya kalau kita mengangkat barbel gitu ya. Mengangkat barbel itu kan kita angkat mendekat, kemudian kita angkat menjauh gitu kan ya. Kemudian kita tahan. Nah, pada saat kita angkat barbel itu mendekat, itu konsentrik. Kemudian pada saat kita angkat barbel itu menjauh tubuh kita, namanya
ekstrinsik. Sedangkan pada saat kita menahan supaya barbel itu tidak bergerak atau tidak terangkat, tapi sudah kita angkat, tapi apa ya, kita mencoba mengangkat tapi nggak kuat gitu ya, sehingga lengan kita itu sudah menegang tapi tidak memendek ototnya, namanya kontraksinya adalah isometrik. Nah, kalau untuk kontraksi otot rangka tadi, nanti untuk rangsangan yang bisa diberikan itu adalah rangsangan listrik. Sebenarnya bisa juga diberikan rangsangan suhu, kemudian rangsangan obat-obatan ya, misalnya asam itu bisa menyebabkan terjadinya kontraksi. Jadi yang merangsang terjadinya kontraksi itu pertama rangsangan listrik, kemudian rangsangan suhu, kemudian obat-obatan, bisa juga rangsangan atau kimia ya, kimia atau obat-obatan, kemudian rangsangan mekanik ya. Rangsangan mekanik atau rangsangan langsung pada sarafnya. Nah, respon yang kita harapkan nanti itu berupa kontraksi otot. Kalau kita memberikan 1 kali rangsangan, maka akan terjadi respon yang disebut dengan respon tunggal. Tapi kalau kita berikan rangsangan yang berulang, kemudian dengan jeda waktu ya, jeda waktu antara rangsangan 1 dengan rangsangan 2, ini nanti akan menyebabkan terjadinya kondisi rangsangan yang semakin lama semakin kuat, atau yang disebut dengan trap kalau jadi kayak tangga gitu ya, semakin naik semakin naik. Kemudian yang ketiga, kalau kita berikan rangsangan berulang kemudian tidak dilakukan jeda waktu, jadi rangsangan berulang itu terus-menerus, maka ini nanti akan menimbulkan kondisi yang disebut dengan tetani, atau kondisi di mana terjadi kontraksi terus-menerus tanpa menimbulkan. Berikutnya adalah pengaturan dari gerak. Jadi pengaturan dari gerak tubuh kita itu sebenarnya ada 2. Jadi ada gerakan yang sifatnya volunter, ada gerakan yang sifatnya involunter atau refleks. Kalau gerakan itu volunter, maka yang mengatur itu adalah korteks atau korteks bagian motoris ya, jadi yang ada di otak besar kita. Tetapi kalau gerakan itu sifatnya involunter, maka dia rangsangan itu tidak mencapai ke korteks. Jadi dia dari sensoris medula spinalis langsung balik ke perifer melalui serabut saraf motoris menuju ke otot, sehingga menimbulkan respon berupa gerakan refleks. Tetapi kalau yang gerakan motoris itu ada rangsangan sensoris masuk ke medula spinalis, naik ke brainstem, kemudian talamus, masuk ke korteks. Nah, dari korteks itu nanti akan kembali ke talamus, kemudian serabut saraf motoris menuju ke otot, sehingga gerakan motoris itu diatur oleh korteks. Refleks tidak diatur oleh korteks. Kemudian ini gerakan tadi ya. Jadi kalau gerakan motorik itu yang sifatnya volunter itu ada rangsangan sensoris dibawa oleh serabut saraf sensoris menuju ke medula spinalis. Dari medula spinalis dia naik ke brainstem menuju talamus, kemudian korteks sensoris, dari korteks sensoris masuk ke korteks motoris. Dari korteks motoris itu jalur pertama dia masuk ke talamus, dari talamus ke brainstem, medula spinalis, kemudian menuju ke serabut saraf motoris, terus ke otot. Ini namanya jalur piramidalis. Kemudian yang berikutnya itu ada dari korteks masuk ke basal ganglia, kemudian menuju ke talamus, balik ke korteks, ada yang lanjut ke bawah. Nah, fungsinya adanya basal ganglia ini adalah untuk menghaluskan gerakan, sehingga kita tidak ada muncul gerakan-gerakan di luar kendali dari tubuh ya.
Kemudian yang ketiga itu ada jalur dari brainstem masuk ke medula spinalis. Itu yang disebut dengan jalur ekstrapiramidal ya, itu yang juga memperhalus gerakan. Kemudian tujuan dari praktikum kontraksi otot ini untuk mengetahui mekanisme terjadinya kontraksi otot rangka, mengetahui respon otot terhadap rangsangan tunggal dan berulang, kemudian mengetahui jenis kontraksi otot rangka, dan mengetahui faktor yang berpengaruh dalam pengaturan gerakan otot. Kemudian hewan coba yang digunakan ini adalah katak dengan alasan murah, mudah didapat, kemudian otot gastrocnemiusnya kata itu besar ya, sehingga mudah untuk dilakukan pengambilan dan dilakukan percobaan. Kemudian juga strukturnya ini mirip dengan punyanya manusia, sehingga kita menggunakan hewan cobanya kata. Kenapa kok bukan pada menggunakan dengan tikus ya? Tikus juga sama sebenarnya, cuma akan lebih sulit karena dia tidak menggunakan otot gastrocnemius. Gastrocnemiusnya tikus itu kecil, sedangkan katak kan besar. Kemudian nanti tugas yang akan kalian lakukan itu nanti adalah ini ya yang harus dijawab ya. Kemudian ini nanti hasil percobaannya sih Kak Anu nih, tugasnya kurang ini. Ini pertama perusakan, maka anu nih apa bagaimana mekanisme setelah batang otak itu rusak, dia tidak bisa menyebabkan terjadinya apa namanya eh, teranestesi ya. Teranestesi artinya informasi dari perifer itu tidak bisa masuk ke korteks, tetapi dia masih bisa bergerak. Itu mekanismenya bagaimana? Itu kalian harus bisa menjelaskan ya berdasarkan alur dari gerakan ya, gerakan motoris tadi kan dari rangsangan sensoris, mandala kembali ke talamus, brainstem, kemudian medula spinalis ke otot. Nah, kalau misalnya ada kerusakan di brainstem, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau misalnya dari Malang ke Surabaya, kamu dicegat di Lawang misalnya. Kira-kira apa yang terjadi? Apakah masih bisa bergerak? Nah, kalau bisa bergerak, geraknya itu seperti apa? Itu yang dimaksud di pertanyaan ini. Kemudian yang kedua, kalau misalnya eh, dia tadi ini sudah ini sama ya. Oh, kalau ini jalurnya, kalau yang ini respon yang terjadi ya. Kemudian berikutnya eh, rangsangan tunggal dan berulang dengan jeda waktu ini nanti yang tugas dari praktikum yang kalian lakukan ya. Ini gambarnya nggak kelihatan. Saya putarkan videonya saja ya.
supaya kalian bisa membayangkan. So welcome back. In this video we'll be discussing about the amphibian skeletal muscles, graphs and charts. तो आज के वीडियो में हम लोग सबसे पहला जो रहेगा वो है टिश्यू स्पेसिमेन, कि टिश्यू स्पेसिमेन को कैसे रेडी करते हैं। तो एथिकल कमिटी, यू ऑल नो कि एथिकल कमिटी ने बैन लगा दिया, तो नाउ वी आर नॉट एक्सपेरिमेंटिंग ऑन द एम्फीबियंस एंड द फ्रॉग्स। तो वी आर जस्ट शोइंग यू एन एक एनिमेटेड हम लोग वर्जन बता रहे हैं इसका, एंड उसमें जितने भी ग्राफ्स एंड चार्ट्स रहते हैं वो सब चीज वन बाय वन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है, तो ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज कि व्हाई आर वी परफॉर्मिंग स्केलेटल मसल्स का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कार्डियक मसल्स के जो प्रॉपर्टीज होते हैं ह्यूमन में, वो चीज को देखने के लिए वी आर बेसिकली परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट्स। पहले हम लोग वो चीज करते थे फ्रॉग पे, तो हर एक चीज जो भी प्री लोड, आफ्टर लोड, फैटीग एंड ये सब होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज हम लोग को इसमें दिखती थी। ओके, मतलब इन विट्रो हम लोग को सारी प्रॉपर्टीज दिख जाती थी। तो दिस इज इनफैक्ट टू लर्न कि ह्यूमन स्केलेटल मसल के अंदर, कार्डियक मसल्स के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट इज फटीग, व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, ओके, प्री लोड कैसे होता है, फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म कैसे एक्ट करता है, ये सारी चीज पता चलती है। सो वाया दिस एक्सपेरिमेंट विल बी लर्निंग वन बाय स्टेप हम लोग लर्न करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग बेसिक मैकेनिज्म समझ लेते हैं कि हाउ दिस बेसिक मैकेनिज्म वर्क्स। ओके, तो पहला चीज है कि टिश्यू स्पेसिमेन आपने कैसे लिया। अब आप लोग ने तो अपने प्रैक्टिकल उसमें बुक्स में Ya, penjelasan pertama ini untuk mengetahui kontraksi dari otot secara umum ya pada tubuh kita, maka kita menggunakan salah satunya adalah menggunakan otot gastrocnemius. Jadi nanti praktikum ini nanti akan menunjukkan bagaimana otot itu berkontraksi. Jadi satu otot digunakan untuk menjelaskan seluruh otot di dalam tubuh kalau bekerja itu seperti apa pada saat berkontraksi. Nah, kemudian nanti kan akan digunakan dari kata ya. Jadi kita lanjut. Jadi yang pertama, penjelasan pertama adalah untuk mengetahui kontraksi otot. Ini contoh yang digunakan adalah menggunakan otot gastrocnemius. Jadi bagaimana mekanisme suatu saraf nanti diinervasi, kemudian dia akan menimbulkan kontraksi pada otot. Sehingga gambaran seluruh otot kalau berkontraksi itu dapat kita pelajari dari musculus gastrocnemius nanti. Kita lanjutkan. ये सब चीज नहीं देखा कि लाइक प्रैक्टिकल जर्नल है उसमें नर्व है, स्केलेटल मसल है, ये सब सारी चीज नहीं दिया हुआ है। तो वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग कि ये कैसा दिखता है, फ्रॉग को कैसे स्टन करके कैसे कैसे वो लोग मतलब प्रिपेयर करते थे एक स्केलेटल मतलब स्केलेटल मसल और सियाटिक नर्व को लेके कैसे वो लोग परफॉर्म करते थे एक्सपेरिमेंट्स को। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट हियर। फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग कि गैस्ट्रोक्नेमियस मसल एंड सियाटिक नर्व जो है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन अराइज होता है वो ये होता है कि व्हाई डू वी यूज अ फ्रॉग, फ्रॉग क्यों लिया जाता है। कोई बता सकता है आप लोग में फ्रॉग क्यों लेते हैं। नंबर वन इज कि इट्स इजीली अवेलेबल, ठीक है, उसमें हार्मलेस होता है, इजी टू हैंडल होता है। देन इसकी जो उसके जो लाइक सेलुलर फिजियोलॉजी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एज सेम एज ह्यूमन। ठीक है, दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर टेकिंग दिस फ्रॉग। ओके, एंड इसके जो लाइक दिस कैन विथस्टैंड चेंजेस इन द टेम्परेचर, पीएच एंड ऑक्सीजन लेवल। तो गैस्ट्रोक्नेमियस और सियाटिक मसल का जो प्रिपरेशन होता है दिस इज इजीली टू लोकेट, एंड लोकेशन के बाद लाइक उसको डिसेक्ट करने में भी आसानी होता है, इजी टू प्लेस द इलेक्ट्रोड्स, एंड देन विल बी बेसिकली टेस्टिंग की व्हाट आर द लाइक गैस्ट्रोक्नेमियस मसल एक बिग मसल होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन लाइक वो इजीली जनरेट हो जाता है उसमें। सो हियर कम्स द डिसेक्शन पार्ट। Nah, kemudian dijelaskan kenapa kok pakai kata. Jadi kata ini kan
hewan vertebra tingkat rendah ya. Jadi kalau kita melakukan suatu percobaan kepada hewan coba, maka pilihan yang pertama itu adalah hewan yang tingkatannya paling rendah. Jadi bisa amfibi, bisa golongan ikan ya. Nah, baru nanti kalau percobaan lanjutan golongan mamalia, misalnya tikus, kemudian nanti bisa berlanjut menjadi kelinci. Kelinci nanti hewan lebih besar lagi, misalnya monyet atau anjing. Nah, jadi tahapan untuk proses penggunaan hewan coba itu harus menggunakan atau dipilih hewan coba yang paling rendah tingkatannya. Kemudian yang kedua, katak ini paling mudah ya didapat. Kita bisa mendapatkan katak ini, apalagi kalau musim hujan itu banyak sekali. Nah, sekarang kebetulan musim panas, sehingga susah untuk mencari katak. Akibatnya kita juga nggak dapat katak untuk proses percobaan ini. Kemudian yang ketiga juga harganya murah. Katak ini dibandingkan dengan ular. Kalau ular sudah harganya mahal, kemudian ototnya juga susah untuk digunakan ya. Kemudian yang keempat, dia mempunyai struktur otot yang hampir mirip dengan manusia, terutama otot gastrocnemiusnya ini ya. Nanti ini yang diambil itu strukturnya mirip dengan manusia, kemudian juga mudah diambil dan cukup besar, sehingga dia digunakanlah hewan katak ini. Kemudian kenapa kok justru ototnya yang diambil di gastrocnemius? Jadi gastrocnemius itu pertama ototnya besar. Kemudian di sini kan ada saraf nanti ya. Ada saraf yang disebut dengan nervus ischiadicus. Nah, nervus ischiadicus itu panjang nervusnya. Jadi dia mulai dari keluar dari sakrum ya. Keluar dari sakrum, kemudian masuk ke femur bagian posterior, kemudian dia nanti akan mensarafi otot gastrocnemius, sehingga kalau sarafnya besar maka dia akan mudah dirangsangkan. Kita tahu bahwa otot rangka itu harus dirangsang oleh saraf untuk bisa berkontraksi, sehingga kita pilih otot gastrocnemius. Kemudian juga strukturnya sama dengan struktur gastrocnemius dari manusia. Kemudian ini bagaimana nanti cara membunuh ya. Bukan cara membunuh, cara anestesi. तो आई गेस कि 2008 ऑनवर्ड्स लास्ट था या 2009 में लास्ट था, उसके बाद 2010 ऑनवर्ड से एथिकल कमेटी ने बैन लगा दिया था कि एम्फीबियन एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कैरिड। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें फ्रॉग को पहले आप स्टन करते हो, या तो आप उसके हेड पे कुछ स्ट्राइक करते हो, या तो उसका जो हेड रहता है वो बैक ऑफ द ये जो टेबल का एज होता है उस पर यू हैव टू स्ट्राइक। तो एक बार जब आपने स्टनिंग किया तो जो फ्रॉग रहता है वो बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, ठीक है। देन उसके बाद यू हैव टू डिस्ट्रॉय द ब्रेन। डिस्ट्रॉय द ब्रेन के लिए यू हैव टू डू द पिकिंग, उसको पिकिंग बोलते हैं। तो यू हैव टू इंसर्ट दिस इनसाइड एंड यू हैव टू बेसिकली डिस्ट्रॉय द ब्रेन। एक बार डिस्ट्रॉय किया ब्रेन को, फिर उसके बाद यू हैव टू डिस्ट्रॉय द स्पाइनल कॉर्ड, फिर दोबारा वो साइड लेके गया एंड यू हैव टू डिस्ट्रॉय द स्पाइनल कॉर्ड। तो जब वो दोनों चीज आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, नाउ बेसिकली जो फ्रॉग है वो एकदम अनकॉन्शियस लेवल में चला गया है। ओके, उसके रिफ्लेक्सेस सारे एब्सेंट होने लग जाते हैं, पूरे रिफ्लेक्सेस एब्सेंट रहेंगे। जब आप इसका कॉर्नियल रिफ्लेक्स देखोगे, कॉर्नियल रिफ्लेक्स उसमें एब्सेंट मिलेगा। ओके, क्योंकि हमने उसका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों डैमेज कर दिया। फाइन, नाउ विल बी लाइक स्पाइनल कॉर्ड दोनों डैमेज कर दिया। Nah, sekarang bagaimana membunuhnya? Maksudnya anestesinya. Ya, jadi kan kita itu kalau melakukan percobaan pada hewan itu kita harus menghindari fear atau seperti menakutkan pada hewan, kemudian hunger, jadi tidak boleh dia dalam kondisi kelaparan, kemudian tidak boleh dalam kondisi kehausan, tidak boleh dalam kondisi terancam, dan tidak boleh dalam kondisi nyeri ya atau sakit yang berlebihan, itu tidak boleh. Jadi kalau kita menghandle hewan coba untuk penelitian itu harus 5F itu ya kalau nggak salah. Itu yang harus dihindari ya. Jadi rasa takut, kemudian rasa terancam, kemudian
nyeri, terus haus sama kelaparan, itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikan makan dan minum yang cukup, kita memberikan lingkungan yang hidup secara normal ya, jadi jauh dari musuh-musuhnya, predatornya. Kemudian kita tidak boleh memberikan nyeri yang berlebihan pada hewan coba, kemudian juga menimbulkan ketakutan ya. Sehingga untuk percobaan ini kita harus menggunakan anestesi. Nah, anestesi yang digunakan untuk hewan coba siapa ini namanya kata itu adalah merusak dari batang otaknya ya, batang otak dan medula spinalis. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kata ini tidak berespon terhadap respon dari perifer. Jadi kata itu kan posisi normalnya kan seperti ini ya, tengkurap ya. Jadi misalnya nanti kalian telentangkan kata itu. Selama dia batang otak itu tidak ada kerusakan ya, maka kan dia akan berespon terhadap rangsangan lingkungannya bahwa posisi yang benar itu tidak terlentang, tapi tengkurap. Maka dia akan menyebabkan kembali ke posisi tengkurap seperti ini. Jadi kalau tidak percaya, cari kata ya. Kalau katanya masih sehat gitu ya, kemudian kalian terlentangkan gitu ya. Nanti kan dia akan tengkurap, kemudian mungkin bergerak menjauh. Itu karena ada rangsangan dari luar yang diterima oleh korteks, sehingga korteks ini nanti yang akan memberikan informasi kepada otot untuk bergerak ke posisi yang memang anatomis untuk dia adalah posisi tengkurap seperti ini. Nah, kalau misalnya nanti batang otak itu kita rusak, jadi merusaknya itu di cekungan di antara tulang kranium dengan vertebra. Jadi dia itu tidak punya leher kan. Jadi antara kranium dan vertebra itu ada suatu cekungan. Nah, cekungan itu yang kita tusuk menggunakan jarum tusuk gitu ya. Kemudian kita tusuk terus kita apa ya kayak puter-puter gitu. Jadi diputer-puter untuk merusak batang otak. Kemudian kita gerakkan jarum itu ke arah bawah sedikit. Jadi ke kolumna vertebralis. Jadi harapannya untuk merusak medula spinalis. Nah, bukti bahwa batang otak itu sudah rusak berarti kan kalau ada respon dari perifer masuk ke medula spinalis, dari medula spinalis harus masuk ke batang otak kemudian menuju korteks, ini akan terhambat. Sehingga dia tidak akan berespon terhadap lingkungannya. Artinya apa? Kalau dia dirangsang nyeri, itu dia tidak akan merasakan karena yang merasakan kita itu misalnya dirangsang nyeri bisa merasakan itu karena ada rangsangan yang masuk ke arah korteks. Sehingga dengan dirusak batang otak maka rangsangan tidak masuk ke korteks. Nah, buktinya bahwa itu mas makanannya burung mau semua klasik ambil jangkrik ambil anak proto itu sebutnya ndek meja itu. Terus apa mau kepondi mau? Kemudian bagaimana buktinya kalau batang otak itu sudah rusak ya? Kalau misalnya kata itu kita posisikan terlentang, maka dia tidak akan bisa kembali ke posisi tengkurap. Nah, itu berarti dia sudah rusak batang otaknya. Kemudian yang kedua, kita rangsang misalnya kita jepit di daerah ekstremitas atas, maka dia akan terjadi kontraksi. Jadi ada respon menarik gini ya. Jadi respon menarik diri ini berarti ada gerakan refleks, artinya medula spinalis di bawah dari batang otak itu masih bekerja sehingga dia masih bisa menyebabkan terjadinya gerakan yang sifatnya refleks, tetapi tidak menyebabkan gerakan yang sifatnya volunter. Ya, jadi nanti kita rangsang juga kakinya, maka dia masih ada respon menarik diri. Ini juga menunjukkan refleks di medula spinalis masih bekerja tetapi tidak bisa merespon adanya rangsangan nyeri. Itu tujuan dari merusak batang otak ya. Jadi dia menghilangkan nyeri. Fine. Now we will be like dissection हम लोग को start कर देना है.
we have to basically tear his like जो abdominal sheet है उसको tear किया, वो muscles को basically आपको जो भी इसका skin है उसको you have to take that out so that we have to reach the gastrocnemius muscle and tendon, और sciatic nerve को भी हम लोग को trace करना है, ठीक है। So here we are basically tracing this sciatic nerve. यहाँ पे जो pelvic girdle था वहाँ पे we have cut this and we have taken this sciatic nerve out. And उसके बाद वो sciatic nerve को we have to tie this with the help of a thread. वो thread से हमने जैसे वो sciatic nerve को tie किया, now we'll be tracing that sciatic nerve. वो sciatic nerve को हम लोग trace करेंगे. Okay? tie किया और ये gastrocnemius muscle है. तो यहाँ से like यहाँ पे तो sciatic nerve एक tied है. यहाँ पे gastrocnemius muscle है, इसको भी हम लोग ट्रेस करेंगे gastrocnemius muscle को. So we have to basically ये this is the gastrocnemius tendon, this is the gastrocnemius muscle. तो यहाँ से we will cut this and we will take the whole gastrocnemius muscle and sciatic nerve out. Okay? तो यहाँ से हमने टेंडन को काट दिया. Okay? After cutting this tendon, इसको टाई करके we have to basically cut this and cut करने के बाद we have taken this sciatic nerve and the gastrocnemius tendon. ये टेंडन को दोनों कट करके एक सियाटिक नर्व है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल, ये दोनों को हम लोग अब बाहर निकाल देंगे, ठीक है। सो वी हैव सेपरेटेड आउट, so this is how it looks. Okay, ये आपका नी जॉइंट है, मेक श्योर सियाटिक नर्व है, गैस्ट्रोक्नेमियस मसल है. ओके, नाउ वी विल बी स्टडीइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मसल, ऑफ द नर्व एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन. ठीक है, उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो सारी हम लोग को स्केलेटल मसल्स की सारी फिजियोलॉजी भी हम लोग को समझ में आएगी. Nah, tadi itu ceritanya. Nah, ini kan pertama dilakukan pembedahan. Nah, ini pembedahan. Jadi pembedahannya dilakukan, kulit dibuka ya, kulit dibuka mulai di daerah punggung, kemudian dibuka sampai ini adalah musculus hamstring ya, atau musculus biceps femoris. Kemudian ini dilepas sampai ke telapak kaki, ini kulitnya ini ditarik untuk dilepas. Nah, kemudian nanti kan akan ketemu ini sarafnya. Jadi saraf ischiadicusnya itu dicari dulu sarafnya. Kalau sudah ditali ya supaya tidak terlepas dan tidak putus. Nah, ini kita tali dulu, nanti kita tali terus kita angkat sehingga dia tidak terputus saat kita memotong musculus gastrocnemiusnya. Kemudian ini adalah musculus gastrocnemiusnya, nanti kita potongnya di tendonnya. Jadi di sini di tendon di ke Achilles ya, di tendon di Achilles di sini dipotong, kemudian juga kita potong di sendi genu. Jadi di sini ya, nanti kita potong di femur bagian bawah ini kita potong, jangan sampai saraf ischiadicusnya terpotong, supaya nanti kita bisa melakukan rangsangan pada nervus ischiadicus. Kemudian kalau sudah, nah ini ya, jadi jangan sampai terpotong ya, kita ambil musculus gastrocnemiusnya satu, kemudian sarafnya juga kita ambil, kemudian kita potongnya nanti di sini. Ini di tendonnya tadi, kemudian di sini ada di genu ya, sehingga nanti akan ada saraf, ada neuromuscular junction, ada otot. Nah, baru nanti dilakukan dilakukan proses perlakuannya ya, dipasang pada organnya. Nah, nanti sebelum kita masang organ itu kita harus kasih cairan ringer laktat. Cairan ringer laktat itu isinya natrium, kemudian klorida, potasium atau sodium, potasium itu kalium ya, kalium, bikarbonat, kemudian ada ATP, ada destrokse, sehingga dia bisa memberikan energi ya, masih bisa memberikan energi ke otot untuk dia bisa berkontraksi. Terus berikutnya, sampai sini dulu ada pertanyaan apa enggak untuk prosesnya? Bisa bayangkan ya? Berikutnya, Bisa, dokter. Ya, itu proses pengambilannya. Sekarang saya carikan untuk proses penelitian nih atau praktikumnya. Keliru.
that, what I do is I take a very Bentar, keliru. now what I'm going to do is that now I'm going to secure the tie my knot. This is kind of the moment of truth because one, okay, we're looking good. Get the breath. And overstretching long. We're going to take some forearms basically. One, okay, get the breath up. Nah, ini otot yang sudah dipotong tadi ya. Jadi ini gastrocnemiusnya, kemudian ini bagian sendigenu yang dipotong ya, yang di atas tadi ada tulangnya, ada tulang femur sebagian. Kemudian yang putih kecil ini adalah sarafnya. Kemudian dikasih ringger laktat ya supaya tidak mati ototnya. Kemudian nanti dipasang di kimograf namanya. Jadi dipasang yang bagian apa namanya, bagian tendon ya, bagian tendon itu ada di atas, kemudian di bawah, di bagian yang ada tulangnya ya, bagian ada tulangnya itu di atas, kemudian yang bagian tendon gastrocnemiusnya itu yang di bawah. Jadi jangan ditarik ya, karena kalau ditarik kan dia menjadi kontraksi ya. Jadi biarkan dia tidak dalam kondisi tertarik. Kemudian diatur. Terus kalau sudah dalam posisi seperti itu, terus ditempelkan di kimografnya ya. Jadi nanti pada saat kontraksi dia akan terekam di kertasnya, kertas kimografnya. Sebenarnya ini yang kita harus lakukan ya, tapi karena nggak ono kata Nah, ini adalah alat untuk merekamnya ya. Jadi untuk voltasenya ya. Kita anukan ke voltase yang terendah dulu. Nah, kemudian kita lakukan rangsangan. Kalau ini rangsangannya adalah rangsangan listrik. Jadi rangsangan listrik tadi itu kita berikan pada sarafnya. Itu berarti rangsangan yang secara tidak langsung. Karena yang kita rangsang adalah nervus ischiadicusnya. Kalau kita langsung merangsang pada ototnya, itu nanti namanya adalah rangsangan secara langsung. Nah, ini kan pada saat dirangsang kan terjadi kedut-kedut ya. Ini kan terjadi kontraksi.
Jadi kalau rangsangannya itu adekuat, maka dia akan bisa menimbulkan kontraksi. Kemudian kontraksinya ini kalau kita berikan rangsangan berulang, maka semakin lama kontraksinya akan semakin kuat sehingga baru terjadi kontraksi tetani ya. Kemudian kalau sudah karena energinya semakin lama semakin berkurang di dalam otot, karena kan dia tidak berhubungan dengan jantung lagi ya, otomatis cadangan energi yang ada di otot atau cadangan oksigen yang ada di otot yaitu mioglobin ya, itu akan semakin lama semakin kurang sehingga kontraksi juga akan semakin menurun, maka dia akan terjadi kondisi kelelahan ya. Ini gambarnya nanti akan terbentuk gambaran hasil kontraksinya. Nah, ini gambarannya. Nah, ini gambarnya apa? Jadi tadi ototnya kan yang di bawah ini adalah tendon gastrocnemiusnya, kemudian yang di atas ini adalah yang tendon yang ada di sendigenu. Kemudian kita rangkai di dalam rangkaian kimograf, kemudian ditegang. Jangan terlalu tegang ya, karena kalau terlalu tegang berarti dia sudah kontraksi. Jadi jangan terlalu tegang. Kemudian nanti baru dihubungkan dengan alatnya. Nah, ini alatnya ada apa? Mengatur voltasenya ya. Kemudian nanti kita berikan stimulus. Stimulusnya kalau kita rangsang saraf, maka stimulusnya adalah secara tidak langsung. Tetapi kalau kita rangsang di otot, maka stimulus yang diberikan adalah secara langsung. Stimulusnya apa saja? Bisa rangsangan listrik, bisa rangsangan bahan kimia ya. And the muscle is stimulated with an electrical charge by the electrical stimulator. That's this right here. This is how we control the stimulator. See a display of the amount of force that the muscle produces right here. So we're going to stimulate the muscle. Nah, kalau dirangsang, kalau rangsangannya itu di bawah threshold, maka otot tidak akan berkontraksi. Tetapi kalau rangsangan itu di atas threshold, maka otot akan berkontraksi ya. Jadi kontraksi terjadi kalau rangsangan sudah adekuat. Nah, ini semakin kuat rangsangan yang diberikan, maka kontraksi yang ditimbulkan juga semakin tinggi. Ini kalau satu kali rangsangan ya. Jadi satu kali rangsangan maka akan ada peak kemudian akan menurun. So from 8 to 9. Go from 1.81 to 1.82, we still get a little bit of an increase. Let's go from 9 to 10. Kemudian pada kondisi tertentu, ini nanti rangsangan itu sudah tidak bisa meningkat lagi. Jadi dia akan mencapai puncak kemudian turun. Dengan ditambah, tetap dia tidak akan meningkat. Kenapa? Karena semua reseptor itu sudah terikat oleh neurotransmitter atau ligan sehingga dia tidak berikatan dengan reseptor yang ada lagi, maka efek yang ditimbulkan itu sudah maksimal. So let's set it at the maximum voltage and stimulate. Nah, ini sudah 9, misalnya voltasenya kita naikkan 9 ya, dia sudah maksimal. We call this readout a myogram. What you'll notice is if we go to the 0 point on our graph, that at the point of stimulation, we don't have an immediate deflection, that there is actually deflection. So we can measure this delay, bring out this bar till just the point where the trace begins to deflect upward,
And we take that measurement as 2 milliseconds, and that is our latent. Now, on the upward part of this deflection, that is the contraction phase of the twitch. And on the downward part of the deflection, this is the relaxation phase of the twitch. A motor nerve will serve a muscle and branch into hundreds of motor neurons. Each motor neuron, along with all of the muscle fibers that Nah, ini adalah motor neuron ya, atau satu nervus ini akan bercabang, kemudian dia akan memberikan inervasi kepada serabut-serabut otot. Semakin banyak motor neuronnya, maka akan semakin banyak serabut otot yang dipersarafi, maka dia akan semakin besar kontraksi yang ditimbulkan. muscle has varying sizes of motor neurons, and based on the needs at the time, the recruitment will be great, therefore the response will be great, based on what the nervous system estimates is an appropriate force. In a small muscle that requires great dexterity, motor units are quite small, whereas in a large muscle, such as the quadriceps of the thigh, it's much more beneficial to have larger motor units so as to generate greater force. Motor neurons terminate at the neuromuscular junctions, and this is where the active potential generated by the neuron gets transferred to the muscle fibers. In class, we will find these junctions under the microscope. And in our next video, we'll see the other ways of the body creating muscle responses further into this chapter. Let's run our first experiment. I'm going to increase the voltage here to about 0.5 and stimulate. And we don't see any force Ini generated by the kalau muscle. rangsangannya belum sampai threshold, dia tidak bisa menimbulkan kontraksi. Very small, 0.5 grams. I'm going to increase Tapi kalau dia the sudah voltage by mencapai threshold, maka dia bisa see that there terjadi kontraksi. Kemudian semakin tinggi stimulusnya, maka kontraksi akan semakin kuat. very good reason why five still continue to see a pretty big difference. And of course generate what's called 6. Ini semakin tinggi ya. Jadi rangsangan semakin kuat, kontraksinya juga semakin kuat. Sampai berapa itu? 7. Might remember where we started to see smaller and smaller. Nah, ini 7 semakin masih kuat ya. Might remember between 5 it's a very small change, but I'm going to bring it up to 0.5. Nah, 8 juga semakin kuat, semakin 8,5 masih naik. 1.82. So this is a very small change. So we're getting very close to the top of the maximum stimulus here. So let's bring it up to 9 and see if we still get a change. Nah, ini sudah 9, dia sudah tidak naik lagi. Nah, kenapa kok tidak naik lagi? Ini karena semua reseptor sudah ditempati oleh ligan, sehingga dia tidak mampu menimbulkan efek lebih kuat lagi. Itu yang disebut dengan efek maksimal. So stimulate this muscle, and if we see any kind of increase in force while we're stimulating this muscle, we'll know it's not because of any change in voltage, but it may be from something else causing the change. Let's go ahead and stimulate it one time. Ini kalau sekali, Let that come down to baseline, and then stimulate. kemudian ditambah lagi 2 kali, semakin tinggi. You'll notice that the muscle actually generates force.
Now I'm going to stimulate the muscle, and then I'm going to stimulate it again fairly. Single stimulus itu artinya satu kali rangsangan kemudian diikuti oleh periode relaksasi. Nah, ini kalau rangsangan berulang. Rangsangan berulang ini kan pasti akan semakin tinggi ya rangsangan berikutnya. Nice. Let's do this 4 times in a row. Tetapi tetap diberikan pada kondisi yang masih ada jeda waktu istirahat. Muscles able Jadi to- semakin lama, semakin tinggi, semakin tinggi. Talk about why that's happening. Sekarang kalau multiple stimulus. Kalau multiple stimulus itu diberikan rangsangan berulang tanpa ada jeda. Stimulators that deliver multiple stimuli quickly. So we can change how many stimuli that the muscle receives per second right here. Set on 50. The voltage is set at 8.5, which is the maximum voltage. And so we're going to go ahead and stimulate this muscle. Nah, dia akan 50 semakin times per naik, second. kemudian akan terjadi kondisi stabil atau konstan ya. Ini namanya kalau yang naik semakin lama semakin naik, kemudian terjadi kontraksi yang sifatnya Go ahead and stop. tetani tapi incomplete ya. Nah, kalau dia sudah menetap, ini nanti namanya adalah tetani yang komplit. Jadi dia tidak terjadi proses Okay, for our final relaksasi. Bentar. Kemudian kalau ini menurun, tiba-tiba kan menurun. Ini disebabkan karena proses kelelahan. increase stimuli per second. Nah, ini semakin dipercepat jarak kontraksinya. Nah, ini dia akan langsung mencapai maksimal ya. Jadi Don't see tetani. any waveform. Muscle twitch at all. Fairly quick drop off here. Nah, ini kalau ini keturun ini disebabkan karena proses kelelahan. Karena sudah tidak ada ATP sehingga dia akan mengalami penurunan. Nah, nanti tugas kalian adalah menjelaskan proses di sini ya. Jadi yang terutama di video ini ya. Jadi pertama adalah mengapa terjadi ini tadi. Nah, ini kenapa kok terjadi seperti ini? Pada saat dirangsang, kenapa dia tidak naik? Kemudian yang kedua, dirangsang dia akan naik, semakin lama semakin kuat, ya, sampai nanti dia mencapai maksimal di sini. Tadi berapa? 9 ya. Nah, sampai 9 itu Muscle dia stop. sudah tidak naik lagi. Itu kenapa? Kemudian kenapa kalau dia diberikan single terus semakin lama atau berulang itu menjadi semakin tinggi. Clear that trace. Kemudian You see. Now set the go ahead and stimulate. yang this multiple stimulus. Nah, ini 50 times per second. kenapa bisa terjadi seperti ini? And we see these. Kalau misalnya dia semakin cepat atau dia tidak pernah ada istirahat, maka akan terjadi periode tetani sampai terjadi proses kelelahan. Ini yang nanti harus kalian jelaskan tahapan-tahapan kontraksinya ya. Jadi kalian gambarnya kalian apa ngono ya, dijepret apa di apa ya. Okay, for our final Kalau ini pakai bisa dijelaskan ya gambarnya. stimuli per Gitu. second. Ada pertanyaan?